Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya sudah ada yang membahas terkait dengan ini kita me- menampilkan suatu data yang terrelasi, kemudian menginsert data yang terrelasi, meskipun masih terbatas one to one. Nah, sebelum kita membahas mengenai one to many dan many to many, kita lihat dulu dokumentasi ya. Nah, di dokumentasi sebenarnya sudah sangat jelas sekali bagaimana penanganan terkait dengan database. Menunya itu khusus di Eloquent ORM ini. Nah, di sini di Getting Started Anda bisa lihat basicnya, kemudian khusus untuk relasi Anda bisa lihat di bagian relation. Nah, di bagian relasi ini kalau Anda mau eh, bagaimana men-setting relasi ada di bagian defining relationship. Nah, di sini contoh one to one kita sudah bahas has one, kemudian kalau one to many has many, dan kalau misalkan terkait dengan many to many di sini ada belongs to. Oke, maaf, bukan belongs to tapi apa tadi dia uh, salah petunjuk kayaknya saya. Oh, ini one to many, bukan many to many. Jadi kalau many to many, nah ini dia, ada khusus tentang many to many. Nah, many to many kita lihat di sini penjelasannya, yaitu suatu many to many itu memerlukan tabel bantu disebut sebagai pivot table ya. Jadi kalau ada istilah pivot table di sini itu artinya adalah tabel bantu untuk relasi many to many. Caranya makanya gini, belongs to many. Itu cara sederhana, secara lengkap itu bisa ditulis seperti ini. Belongs to many. Ini adalah relasinya kemana, ini tabel bantunya, foreign key-nya, foreign key tabel ini, dan foreign key tabel yang lainnya. Oke, dan kita sudah setting itu di model kita. Yang saya akan bahas itu terkait dengan bagaimana nginput datanya. Nah, untuk input datanya sebenarnya tidak ada yang spesial terkait dengan one to one ataupun one to many. Kita sudah mendemokan yang sebelumnya itu terkait dengan many to many, one to one ya. Nah, one to one simple saja kita lihat dari user controller, bukan user controller ya, tapi di sini. Jadi kalau kita mau insert ya insert dulu yang pertama, kemudian dapat ID-nya digunakan untuk insert yang kedua. Contoh di sini user, setelah kita insert data user, usernya tersimpan, kita dapatkan primary key-nya. Primary key-nya yaitu ID kita gunakan untuk insert tabel profil yang menjadikannya menjadi foreign key. Nah, Anda bisa lihat di situ. Kemudian untuk yang one to many juga sama sebenarnya. Konsepnya sebenarnya sama. Yang akan agak berbeda yaitu terkait dengan many to many relationship. Nah, eh, namun kita lihat dulu dokumentasinya seperti apa. Nah, inserting and updating related model. Nah, contoh seperti ini. Nah, contoh ini di sini misalkan ada post dan komen. Jadi post itu memiliki banyak komen. Nah, ketika ada komen, cara bagaimana nyimpannya? Nyimpannya bisa menggunakan cara yang seperti kita buat ini, kita simpan dulu postnya, atau kemudian nyimpan komennya. Bisa jadi. Atau kalau postnya sudah ada, ya tinggal nyimpan komennya, gitu ya. Nah, di sini eh, seperti ini. Nyimpan komen itu seperti ini. Post punya komen disimpan. Itu bisa. Nanti kita akan demo juga. Nah, namun itu tidak terlalu susah sebenarnya, tidak terlalu membingungkan konsepnya. Namun yang perlu menjadi perhatian lebih adalah terkait many to many relationship. Jadi bagaimana menghandle data yang many to many. Karena many to many ini agak sedikit kompleks. Mengapa? Karena tidak hanya melibatkan dua buah tabel, tapi melibatkan tiga buah tabel. Di mana tabel yang satunya merupakan pivot tabel yang digunakan untuk menyimpan relasi antar dua buah tabel. Nah, cara menyimpan relasi many to many seperti ini. Di sini kalau Anda baca
Dokumentasinya di sini ada user sama role gitu ya. Satu use. Jadi ini relasinya many to many. Nah, untuk nyimpan datanya seperti ini. Nah, user role gitu ya. Attach role ID gitu. Contoh seperti itu. Nah, itu kalau many to many tapi masih menggunakan satu data. Misalkan user misalnya role-nya adalah admin, maka seperti ini. Nah, sedangkan kalau menghapus relasi itu kalau menambah relasi namanya attach. Jadi user itu ditambahin role-nya, jadi attach. Sedangkan untuk menghapus role itu menggunakan detach. Jadi seperti ini. Sedangkan kalau tidak detach gitu ya, detach. Nah, detach itu ada dua, yang ini dengan yang ini. Yang ini adalah kita misalnya user ini memiliki role misalnya sebagai member, sebagai admin, sebagai reviewer misalkan. Kita ingin hapus dia sebagai reviewer, maka role detach reviewer ID. Reviewer gitu ya. Kalau kita mau menghapus semua role yang dimiliki oleh user, cukup detach kayak gitu aja. Oke, cara pertama, kemudian ada cara yang kedua, seperti ini. Nah, gitu. Uh, itu bisa menggunakan attach sama detach. Yang terakhir, yang sering saya gunakan menggunakan metode namanya synchronization gitu ya. Nah, ini sering saya gunakan dan kita akan demokan ya seperti itu. Ini relatif lebih mudah. Jadi since ini kerjanya mirip sama yang attach dan detach, cuman yang di sini lebih seperti gabungan antara keduanya ini, kayak gitu. Oke, uh, jadi ingat ya, di dokumentasi Laravel itu sudah sangat lengkap sekali contoh relasi. Ini adalah bagaimana definisi relasi, kemudian many to many relasi, polymorphic relationship, oke. Dynamic relationship, queuing relation, aggregated related model, eager loading, insert update model, dan terakhir adalah touching paradigm stem. Seperti itu. Ini adalah video singkat saja. Nanti kita akan demokan terkait dengan insert data berita. Nah, kenapa? Karena data berita ini relatif kompleks karena terkait dengan profil, kategori, dan berita kategori. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.